warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 konseling karier akan membahas dan mempresentasikan tentang teori Crumbles dalam perencanaan pengembangan karier. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu dasar teori Crumbles. Dasar dari teori pemilihan karier oleh Crumbles memandang bahwa manusia memilih karirnya berdasarkan hasil dari pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya. Pengalaman dan pengaruh dalam hidup tersebut berasal dari lingkungan sekitar individu, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, teman, bahkan kegemaran dan juga faktor-faktor lain yang menggerakkan individu untuk mengenal serta mengeksplor sebuah pekerjaan. Teori ini juga mengatakan bahwa seseorang akan merencanakan karir karena lingkungan sekitar membentuk persepsi mengenai suatu pekerjaan, baik berasal dari diri sendiri yang melihat atau menyukai suatu pekerjaan tertentu. Lebih lanjut, teori ini memberikan pandangan kepada klien bahwa genetik, lingkungan, dan pengalaman belajar dapat mempengaruhi perencanaan karir dan pengambilan keputusan karir. Melalui pengalaman dan pengetahuan tentang suatu profesi, individu dapat merencanakan arah pilihan karirnya. Baiklah, kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karir menurut Crumbles. Menurut teori ini, beranggapan bahwasanya masing-masing individu memiliki 4 faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karirnya. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Faktor ini dibawa dari lahir berupa wujud dan keadaan fisik seperti wajah, jenis kelamin, ras, ataupun suku bangsa, serta kemampuan. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang terlahir memiliki kemampuan besar ataupun kecil untuk memperoleh manfaat dari pengalaman pergaulannya dengan lingkungan. Tidak mengherankan apabila ada seorang individu yang memiliki kemampuan khusus sama seperti yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh faktor warisan genetik yang diturunkan dari orang tuanya tersebut. Seperti contoh, ketika kita melihat orang tuanya pintar dalam public speaking dan anaknya juga memiliki kemampuan yang sama, maka secara langsung kita akan mengartikan ini adalah warisan genetik dari orang tuanya. Potensi dari warisan genetik inilah yang akan menjadi dasar bagi seorang individu dalam melakukan perencanaan arah pilihan karirnya. Lalu yang kedua itu adalah kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan karir ini berupa kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, pelatihan, kebijakan dan prosedur seleksi, imbalan, undang-undang dan peraturan pemburuan, peristiwa alam, sumber daya alam, kemajuan teknologi, perubahan dari dalam organisasi sosial, serta sumber keluarga. Tidak semua individu memiliki kesempatan dalam menempuh bangku perkuliahan. Tidak semua individu yang memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa. Dan banyak faktor lingkungan lain yang tidak mendukung potensi dasar seorang individu dari warisan genetik orang tuanya. Apabila warisan genetik yang diturunkan oleh orang tuanya kemudian didukung dengan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada individu tersebut mengasah kemampuan khusus yang ia miliki, tentu akan menjadi faktor yang lebih kuat lagi. Lalu faktor ketiga yaitu adalah belajar. Kegiatan yang paling banyak dilakukan manusia adalah belajar. Pengalaman belajar akan mempengaruhi tingkah laku dan keputusan seseorang. Pengalaman belajar yang didapatkan oleh seorang individu selama rentang kehidupannya akan membuat faktor pertama dan kedua menjadi lebih kuat. Apabila pengalaman belajar yang ia dapatkan adalah sesuatu yang bermakna, maka ia akan semakin memiliki tekad yang bulat untuk merencanakan arah pilihan karir. Apabila individu memiliki pengalaman belajar yang tidak menyenangkan atau negatif mengenai suatu profesi, maka hal ini akan menyebabkan faktor warisan genetik dan lingkungan tidak bersinergi dengan pengalaman belajar yang ia miliki. Lalu itu faktor keempat adalah keterampilan menghadapi tugas. Keterampilan menghadapi tugas ini dicapai sebagai suatu interaksi atau pengalaman belajar, serta ciri genetik ataupun kemampuan khusus atau bakat. Termasuk di dalam keterampilan ini adalah standar kinerja, nilai kinerja, kebiasaan kerja, dan proses persepsi dan serta kognitif, mental, respon emosional. Dalam pengalamannya, individu menerapkan keterampilan ini untuk menghadapi dan menangani tugas-tugas baru. Keterampilan menghadapi tugas-tugas ini bisa berubah-ubah dan sumbernya dari pengalaman. Keterampilan menghadapi tugas merupakan hasil belajar dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Pada faktor keempat ini, individu harus memahami bahwa dalam perjalanan karir akan menemui banyak rintangan dan hambatan. Ketika individu merasa menyerah dengan kondisi
yang tidak mendukungnya untuk perencanaan arah karir, maka karir tidak akan berkembang dengan baik. Sebagai contoh, individu yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang seni kemudian diarahkan pada sekolah jurusan seni dan ia memiliki pengalaman belajar positif mengenai seni, maka tentu karirnya akan lebih baik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir. Pengalaman belajar dalam pengambilan keputusan karir saat seseorang berada di lingkungan tertentu dengan membawa ciri-ciri bawaan dari keturunannya dan menghadapi berbagai pengalaman belajar. Orang memang tidak bisa mengatur sifat bawaannya, tetapi bisa mempengaruhi lingkungan dan pengalaman belajarnya. Ini kemudian menimbulkan pengalaman-pengalaman baru dan pengambilan keputusan berikutnya. Krumbolz menekankan bahwa pengalaman belajar yang unik dari masing-masing individu selama hidupnya menyebabkan perkembangannya pengaruh-pengaruh primer yang mengarahkan pilihan karirnya. Pengaruh tersebut mencakup yang pertama, pengeneralisasian diri berdasarkan pengalaman dan kinerja yang terkait dengan standar yang dipelajari. Yang kedua, keterampilan yang dipergunakan dalam menghadapi lingkungan. Yang ketiga, perilaku memasuki karir seperti melamar pekerjaan atau memilih lembaga pendidikan atau pelatihan. Teori ini juga berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Pengalaman belajar ini terdiri dari kontrak antara analisis kognitif yang positif dan hal-hal yang menguatkan secara negatif. Materi yang keempat yaitu realisasi teori Krumbolz terhadap pelayanan konseling di sekolah. Krumbolz menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk membantu konselor sekolah dalam memfasilitasi perkembangan karir siswa di sekolah. Teori ini menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman dan mengambil tindakan dalam proses pengembangan karir. Namun pada tingkat sekolah sendiri, teori dapat diterapkan dan direalisasikan oleh guru BK atau konselor dengan beberapa cara. Yang pertama, konselor dapat membantu siswa mengidentifikasi minat dan kecenderungan mereka melalui tes dan observasi. Dengan memahami minat dan kecenderungan siswa, konselor dapat memberikan panduan yang lebih baik dalam memilih jalur karir yang sesuai. Selanjutnya, konselor dapat membantu siswa mengenali nilai-nilai mereka sendiri. Nilai-nilai yang kuat dapat menjadi panduan penting dalam memilih karir yang sesuai. Konselor dapat memfasilitasi diskusi dan refleksi untuk membantu siswa mengidentifikasi nilai-nilai mereka dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat terkait dengan pilihan karir. Selain itu, konselor juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan karir yang diminati. Misalnya, jika seorang siswa berminat dalam bidang teknologi, konselor dapat memberikan informasi tentang pelatihan atau program yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan. Yang terakhir, konselor juga dapat membantu siswa dalam menghadapi hambatan atau rintangan yang mungkin mereka temui dalam perjalanan karir mereka. Dalam hal ini, konselor dapat memberikan dukungan emosional, memberikan strategi pengelolaan stres, atau membantu siswa mengidentifikasi sumber daya yang dapat mereka manfaatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.